namanya Akbar. Akbar, ini logatnya kayak Jawa ya. Udah lama di Jawanya, berapa tahun? Bulan. Kalau lahir Garut. Lahir Garut. Garut lahir. Garut. Ya, Jadi usianya 16 tahun sekarang. 16 tahun. Cuman badannya agak kecil ya. Karena keliling terus. Keluar SD, SD di mana sekolahnya? Muara Sanding. Muara Sanding. SD Muara Sanding 2. Muara Sanding itu Garut. Ya, Ditinggalin ibunya umur berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Ibunya pergi. Iya. Orang Garut, Orang ibunya? Singajaya, Pak. Garut. Ya, Pasir Angin. Di Singajayanya nggak ada. Enggak ada, Pak. Enggak tahu kemana. Ini anak bapak yang kemana berapa? Yang kedua. Kedua. Jadi ditinggalin oleh ibunya Ya, ketika ini usia 2 tahun. ya. Berarti putranya dari istri yang itu 2. Ya, yang dua. Yang satu 4 tahun, kakaknya yang ini 2 tahun. Oh. Waktu itu tinggal di mana? Di Kampung Sodong. Di Sodong. Kalau lagi lahir ini di Kampung Jangkurang, Pak. Kamu jangan Di Garut. Lagi kontrak. kontrak. Iya. Bapak waktu itu kerjanya apa? Itu buruh kulit, Pak. Buruh kulit. Ya, Kerja di pabrik kulit. Sukaregang. Pabrik kulit siapa waktu itu? Pak Haji Jajang. Ini Akbar yang ramai diberitakan itu, ya kan? Duduk di pinggir jalan di Braga baca Quran ketika hujan ya, Pak ya? Iya. Waktu hujan. Berarti Iya. waktu itu hujan nungguin hujan reda. Iya. Baca Quran. Baca Quran. Dan itu Akbar kemanapun Qurannya dibawa. Di bawah. Ya, Qurannya dibawa. Kebiasaan baca Quran sejak kapan? Sejak kecil. Sejak kecil. Belajarnya dari Bapak. Iya. Mulai itu ngumpulin barang bekas mulung sejak kapan? Dari kelas 4, Pak. SD sudah 11 mulung? tahun. Sudah mulung. Ya. Waktu itu mulungnya di Garut. Belum, Pak. Kan belum. Sejak dia meninggalkan rumah Meninggalkan rumah kapan? dari umur 11 tahun. Oh, umur 11 tahun tuh Iya. ninggalin rumah. Berarti kembali lagi ketemu Bapak ke Garut tahun berapa? Paling 2 tahun, Pak ya. Ninggalin 2 bapaknya 2 tahun. tahun. Ya. Hilang tuh. Hilang. Pergi sampai ke Jawa kayaknya ya. Jawa. Makanya ngomong logatnya Jawa. Kembali lagi 2 tahun yang lalu ke sini. Ya. Terus mulung itu. Iya, pergi lagi. Dari rumahnya, dari Garutnya jalan kaki Iya, jangan kaki. ke Bandung. Jalan. Jalan kaki kan? Jalan. Berapa jam itu dari Garut ke Bandung jalan kaki? 3 hari nyampe. 3 hari. Berarti berhenti dong. Jadi sambil jalan sambil mungut. Iya. Sambil mungut berhenti. Kalau penuh dijual dulu. Dijual. Nanti jalan lagi, mungut lagi, dijual lagi. Iya. Gitu kan? Nyampe lah di Bandung. Suka pulang ke rumah? Suka? Enggak. Enggak. Baru kemarin itu setelah ramai itu pulang ke rumah. Iya. Baru tadi. Sebelumnya nggak pulang ke rumah. Iya. Bapak sekarang apa sehari-hari? Kerja bangunan, Pak. Kan bangunan. Masih proyek-proyek Iya, di Garut. iya. Tukang apa laden? Tukang. Tukang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Bandung seberapa? Di Garut seberapa? Aina tukang teh. Dari abi Bapak terbatas gitunya. Kadang 80, 90, kadang 100. Oh murah Pak. Tapi paling Kan di Palembang tuh 150. ada abi Bapak yang penting ayah gitu, Ada. panjang gitu. Yang Pak. penting ada. Lupa menu awis-awis itu sesah, Pak. Karena abi mah anu ieu wae Pak anu ali itu nya ada pami hoyong tuh teh mah mirah ka abi mah sok we ka istri gitu pami di kampung oge gitu nya kadang anu 60 Oh, 60 masih dikerjakan gitu Kang. Kalau itu Pak, kalau dari istri Bapak yang sekarang punya anak berapa? 4 Pak meninggal Pak, satu. meninggal 1, tinggal 3. Ya. Paling besar Paling besar kelas 2 SMP. kelas 2 SMP. Paling besar kelas 2 SMP. Yang lain, tapi sekolah sekarang adik-adiknya sekolah. Itu waktu kabur-kaburan dapat makan dari mana? Yang mulung. Oh, kabur-kaburan tuh mulung. Mulung.
Jadi ketika mulung, kalau ada uang nggak dimakan sendiri, Enggak. dikasihin ke temennya, Makan bareng. makan bareng. Teman-temannya yang susah-susah dikasih. Iya. Hebat. Yang penting kelas ya. Oh ikhlas, hebat. Oh ikhlas ya. Sekarang udah nyaman hidup begini, Alhamdulillah. nyaman. Udah nyaman Kalau sholat suka di mana? di masjid. Di masjid. Jadi setiap jam waktunya sholat dulu. Baca Quran, sholat lagi, mulung lagi, baca Quran lagi. Ya, Kenapa nggak mau lepas dari baca Quran? ya karena itu kan agama saya sendiri. Agama Jadi sendiri. nggak boleh dilupain. Nggak boleh dilupain, nggak boleh ditinggalkan. Iya itu maksudnya. Tiada hari tanpa baca Quran. Iya, Mm. setiap hari. Kenapa ninggalin bapak? Iya, kan ninggalin deh. Apa? Pengen saya nggak betah aja di rumah. Oh nggak betah di rumah. Tapi baca Quran betah. Gimana caranya nanti betah di rumah, baca Qurannya di rumah? Ya kan ada bapak. Ada bapak ya baca Qurannya bapak. Enggak, baca Qurannya di rumah kan jadi betah di rumahnya. Ya kan yang ngajarin bapak. Nah, ngajarin bapak. Jadi baca Qurannya di jalan aja. Mau kembali ke rumah enggak? Hah? Mau kembali ke rumah enggak? Ke rumah. Iya, kembali ke rumah bapak. Ya, Mau. Udah mulai agak betah nggak sekarang? alhamdulillah. Udah mulai betah. Jangan terlalu tegang. Ini tegang banget. Gugup. Jangan tegang. Tadi lancar ngomong di telepon. Sekarang kenapa gugup? Banyak kamera saja. Gugup. Nggak apa-apa. Belajar. Karena emang udah dikenal. Di mana-mana orang baca berita aja. Ya, Siapa nggak kenal Akbar hari ini? Semua orang kenal. orang Jawa pun kenal. Hah? Ada orang Jawa kenal. Orang Jawa juga kenal. Tuh yang bikin terkenalnya dia tuh. Tapi baca tulis bisa? Nulis maksudnya. Iya, nulis huruf biasa. Kalau huruf Arab kan bisa, bacanya huruf Quran kan. Nah, kalau huruf biasa Latin bisa baca. Latin. Ya kayak gini, kayak huruf kayak gini bisa baca. Jalan geger kolong ilir. Oh bisa baca kan? Hebat. Lancar kalau baca. Baca lancar. Kalau ngaji belum. Hah? Kalau ngaji belum. Kalau ngaji kan, kan tiap hari baca juga lancar kan. Kalau ngaji belum. Ya masih ada salah-salah. Iya, kalau ngaji tuh nggak akan pernah sempurna sampai kapanpun. Seahli apapun pasti ada salahnya. Karena itu kan bahasanya Allah kan. Gitu. Kalau ini kan gampang bacanya. Ini kan nggak ada panjang pendeknya. Kantor kan nggak ada panjang pendeknya. Jadi waktu SD berarti bisa baca ya, kelas 4 SD itu. Udah bisa. Udah bisa. Nulis bisa kan? Bisa. Wah, nulis bisa. Jadi kelas 4 itu pergi aja dari rumah. Pergi ya deh. Pergi dari rumah kemana aja, pergi mengembara mungkin sampai ke Jawa, sampai bahasa Jawanya bisa. Murah nih. Loh itu bisa ngomong Jawa. Siti. Iya siti. Jawanya endi? Bantul. Betul kan? Bantul sampai nyampe Bantul. Itu ke Bantul naik apa? Iya kadang nebeng. Nebeng. Naik mobil kolbak. Oh naik mobil naik aja gitu ya. Iya. Pokoknya nggak tahu tujuannya, naik mobil aja pergi. Iya. Nah habis itu di Bantul cari rongsok lagi. Di Bantulnya cari rongsok. Iya. Di Bantul ada rongsok. Banyak. Pengepulnya di Bantul ada. Iya ada. Dia pergi meninggalkan rumah, suka naik mobil kolbak, pergi lagi naik truk, pergi lagi sampai Bantul. Di Bantulnya rongsok juga. Iya. Itu bisa berani datang ke, Ya berani. berani aja nawarin itu. Iya. Itu dapat makan dari jualan itu. Iya. Dari Bantul balik lagi. Dari Bantul balik lagi Jakarta. Hah, Jakarta? Iya. Dari Bantul terus ke Jakarta. Naik apa dari Bantul ke Jakarta? Kalau dari Bantul ke Jakarta jalan itu. Jalan kaki. Iya. Jalan Jalan kaki. nyampe Jakarta itu hampir 4 minggu, 3 minggu lah. Kamu sakti banget. Enggak.
Dari Bantul ke Jakarta jalan kaki 4 minggu, berarti 1 bulan. Asli loh. Asli, kakinya kuat ya. Itu kalau jalan, tapi nggak sambil ngerongsok nggak kalau itu? Ngerongsok lah. Ngerongsok? Sambil ngerongsok. Oh, sambil jalan sambil mungut. Iya. Jual lagi. Jual di mana aja. Oh, jualan terus nanti dapat untuk makan. Iya. Kalau jalan nggak cari nggak sambil perusahaan nggak. Jadi ceritanya kelas 4 SD itu pergi dari rumah, kemudian sampai ke Bantul, dari Bantul jalan kaki ke Jakarta sambil ngerongsok. Nyampe ke Jakartanya lewat mana? Dulu sih lupa ya dari mana itu. Lewat utara, lewat sini Pamanukan, itu Sukamandi, sana Kerawang. Kalau nggak salah itu lewat Kerawang. Oh, lewat Kerawang. Iya. Berarti lewat Cirebon ya? Iya. Oh, aduh. Lewat Cirebon, lewat Kerawang ya, sampai Jakarta. Sampai Jakartanya sampai kemana itu? Jatinegara. Pantesan dari tadi inget terus ya, pengen bikin pesantren di Jatinegara. Jatinegara, stasiun? Enggak. Sampai Jatinegara. Di Jatinegara ngapain? Cari rongsok. Rongsok juga, jual lagi. Kalau nginep di mana aja? Kalau selama perjalanan dari Bantul ke Jakarta, nginep di mana? Masjid. Dari masjid ke masjid. Iya. Jadi nginep di masjid, mandi di situ, Iya, sholat mandi. ngaji di situ, jalan kaki lagi, Iya. sampai ke Jakarta. Di Jakarta di masjid juga. Masjid. Masjid mana? Lupa ya, ada tempatnya teman. Nggak tahu nama masjidnya. Ya, udah masuk aja. Lalu di Jakarta. Terus setelah di Jakarta terus kemana? Bandung. Ke Bandung. Naik apa? Itu naik nebeng lagi kolbak. Pokoknya naik kolbak, ada ikut nempel Iya. di belakang. Ya tapi udah kerasa capek banget ya nebeng gitu. Jadi kalau jalan kaki dulu, nanti udah capek naik kolbak, nebeng lagi. Iya. Nyampe lah Bandung. Berapa hari dari Jakarta ke Bandung? Dari Jakarta ke Bandung itu apa ya? Ada 2 minggu atau berapa ya? 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu. Nyampe lah ke Bandung. Iya. Di Bandungnya nyampe ke mana? Di Bandungnya itu Cicahe. Cicahe. Berarti waktu itu Bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu waktu itu. Nggak tahu. Dia ke Bantul nggak tahu, nyampe ke Bantul. Nyampe dari Bantul ke Jakarta Bapak nggak tahu. Nggak tahu. Kemudian ketika nyampe ke Bandung nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tahu-tahu ada berita ini. Pernah di Sukajadi itu di yayasan. Ya ada di yayasan. Tadinya ada orang pegawai itu capil yang dia minta itu, Pak minta uang buat makan. Gitu. Saya belum makan dari pagi. Kalau dikasih sama bapak dia, tapi saya nggak tahu namanya. Udah dikasih, ini dibawa ke kepala capil di Sukajadi. Terus dibawa ke yayasan, nggak tahu yayasan apa. Di yayasan itu dia pakai baju SD Toblong, SD Toblong. Ada yang tahu itu pegawai capil. Kok ada orang Toblong di sana? Kan dia udah ada kenalannya dari Toblong. Dipanggil itu temennya, katanya ada orang Toblong namanya Gipari, kakeknya Bapak Dayat. Bapak Dayat namanya? Pak? Bukan, itu dari pamannya. Udah itu saya diberi tahu oleh pamannya yang ngurus anak ini. Saya disuruh ke Bandung ke Yayasan Sukajadi. Udah di sana udah ketemu sama orang yang yayasan, nanyain Gipa. Kata dia udah aja kalau mau ketemu Gipa tunggu aja sampai lohor, dia bakalan adan gitu. Jadi saya tunggu di masjid, dia lagi adan, saya masih di belakang di luar masjid. Udah komat ya, saya baru dekatin dia. Saya di kanannya, pamannya di kiri. Udah habis salam terakhir,
Assalamualaikum lewat. Udah Ke nggak ada? kanan ada saya, Ke kiri. ke kiri ada pamannya gitu. Ini bingung gitu. Hmm. Tahu-tahu ada bapak katanya gitu. Habis itu nggak dibawa ke bapak ke Garut? Iya, sebelum itu belum sebelumnya Pak. Ini udah ditemukan sama saya, udah ngobrol-ngobrol sama itu yang Yayasan. punya yayasan. Katanya mau diantar ke Garut. Ini kabur lagi Pak. Kabur lagi. Seminggu ketemu lagi. Ya itu bawa ke Garut. Ketemu seminggu ketemu lagi yang baca Quran itu. Oh. Jadi ketemu bapak itu baru setelah diberitakan baca Quran di itu. Ketemu bapak lagi. Iya, Setelah diberitakan baca Quran di apa namanya di Braga itu. jangan pakai ya. Bisa ketemu bapak. Sama itu sama petugasnya. Dibawa ke Garut, Iya, dibawa ke Garut. ke rumah bapak. Iya. Akhirnya ketemu. Akhirnya Ketemu. kayak sekarang ini ketemu nih. Iya. Berarti ketemu laginya baru dong bapak. Iya, udah lama. Sudah berapa tahun nggak ketemu? Kadang 2 tahun pulang ke rumah, 2 hari pergi lagi. Dulu mah nyampe segini Pak rambutnya. Dikira ini teh bocok Pak, gitu luka. Padahal Karena nggak. itu kebul. Itu kak pergi itu kenapa nyari ibu? Kata orang kalau itu. Kata orang. Aslinya apa pergi? Aslinya iya. Ya aslinya ya gimana? Jadi aslinya itu pengen nyari ibu. Iya. Jadi pergi meninggalkan rumah pengen mencari ibunya yang sejak umur 2 tahun meninggalkan. Sampai sekarang nggak ketemu? Enggak. Pengen ketemu? Pengen. Ya mudah-mudahan nanti ketemu. Dan pasti ketemu. Yakin sama saya. Pasti ketemu. Ya. Ya ibunya yang melihat tayangan ini anaknya. Barangkali masih ingat dan menyayanginya. Mohon ditemui. Masih pengen ketemu ibu? Pengen. Iya. Lagi 2 tahun belum kenal ibu. Iya. Belum tahu ibu. Mau ya umur 2 tahun siapa kenal Pak? Nggak akan kenal umur 2 tahun. Nggak akan inget Pak. 2 tahun. Sekarang kan tadi udah ngobrol sebelumnya. Iya. Mau tinggal di sini? Mau. Mau. Udah. Di sini nanti kan bisa baca Quran. Insya Allah. Nah, nanti ke masjid di sini deket. Nanti tahun depan masjidnya mau dibangun, ya kan? Insya Allah. Salat di sini. Nanti maghrib ngajar ke anak-anak ngaji, ya kan? Iya. Salat subuh. Saja. Nanti kalau memang cita-citanya pengen jadi kiai, saya panggilin kiai yang ngajar baca kitab. Ya. Nanti kan untuk urusan rongsok itu, saya kan orang senang kebersihan. Iya. Saya tempat saya nggak ada sampah. Jadi nanti kumpulin sampah organik dan sampah non organik. Ngerti kan? Nggak apa-apa keliling kampung dikumpulin. Nah, nanti saya sudah punya alatnya. Saya punya mesin pencacah. Saya punya motor pengangkut sampah. Ya kan? Nanti saya juga mungkin mulai minggu depan saya bangun bank sampahnya. Kamu direkturnya. Insya Allah. Nah, jadi tugasnya mengelola bank sampah di sini. Ya kan, ngumpulin sampah plastik, dikumpulin nanti apakah mau didaur ulang atau ada pengepul terserah gitu. Yang organiknya kita buat pupuk, buat kompos untuk makan ikan. Nanti saya ajarin teknologi maggot, ya kan? Itu. Gitu. Suka batuk, kenapa? Pernah periksa dokter ya? Dari kecil juga. Udah batuk? Asma? Punya asma nggak? Enggak. Gitu. Nanti besok periksa dokter ya. Nah, biar badannya ini enggak gede, agar gede. Saya juga dulu 16 tahun lebih kecil dari ini sih. Gitu. Di sini ada kamarnya sudah ada. Di sini nih teman-temannya banyak. Setiap hari di sini ada yang nginep 7 orang. Ya. Nanti belajar, nanti ngasih makan ikan ke kolam. Tapi kalau mau kabur bilang dulu, ya. Nanti kalau mau kabur bilang dulu Pak izin mau kabur gitu. Ya? Enggak sekarang. Hah? Enggak sekarang. Enggak sekarang gimana?
kasih waktu 1 minggu. Oh iya, nggak apa-apa, nggak mulai sekarang, seminggu ya, seminggu mau di Garut dulu. Iya. Di Garut. Bapak. Iya, di Garut dulu sama bapak. Nanti seminggu nanti ke sini. Jadi siapin, ya kan? Nanti belajar ikut persamaan SMP, SD dulu, persamaan dulu ya. Di persamaan SMP, persamaan SMA. Kalau pintar kan bisa kuliah. Insya Allah. Ya, asal maunya. Nanti dengan itu, jadi kan mencintai ibu, mencintai ibu, menyayangi ibu, mencintai ibu dan menyayangi ibu yang walaupun pergi meninggalkan, dengan cara dicari keliling nggak akan pernah ketemu. Tapi kalau akbarnya sekarang menata diri, mempersiapkan masa depan, dan jadi orang berhasil, nanti ibunya datang. Amin. Insya Allah. Ya, nanti ibunya datang. Insya Allah itu. Jadi ibunya datang. Nanti baca Qurannya udah bagus, baca kitabnya udah bagus, udah bisa ngajar, punya tempat untuk mengajar. Nanti ibunya datang. Nanti datang sendiri, nggak usah dicari. Setiap orang itu pasti ada kerinduan untuk bertemu, dan kerinduan itu kemudian dia akan mencarinya. Apalagi sudah tahu, oh ini anak saya. Itu ya, udah tenang aja sekarang, nggak sekarang nggak tegang lagi kan? Nah, Lumayan. udah lumayan, nggak tegang. Minum dulu, mau minum? Haus. Oh iya, haus dulu, minum dulu. Ayo ambil air, ayo minum dulu. Ayo minum dulu. Ini apa? Baju bekal. Iya. Kalau takut mau nginep, tapi kan nggak dulu nginep kan? Enggak. Nah, sampai minum dulu. Udah tenang sekarang. Nah, nggak tegang kan? Saya biasa nemuin anak-anak, ngurus anak-anak tuh biasa. Gitu, udah biasa. Jadi ini Akbar ini kisah seorang yang menurut saya ada 3 hal dalam dirinya. Yang pertama ada kerinduan bertemu ibunya. Siapapun pasti rinduin ketemu ibunya. Yang kedua ada jiwa sosial yang dalam dirinya, selalu menyayangi sesama, hidupnya yang dianggap kurang beruntung. Yang ketiga punya cita-cita besar, ingin jadi kiai, punya pondok. Semoga ketiga hal ini terwujud. Ibunya nanti bisa bertemu, kemudian bisa tumbuh menjadi wirausahawan yang membagi rezeki untuk banyak orang. Yang ketiga bisa menjadi orang alim yang mengajar kealiman pada sesama. Ya, Bar. Ini saya janji kan tadi. Tuh. Nggak minta nggak apa-apa, tapi janji saya buat bapak, bukan buat Akbar. Oh, buat bapak. Iya. Itu pokoknya saya serahin ke Akbar. Ini ada 10 juta. Iya. Terima kasih lah. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu, Amin. lancar rezekinya. Amin. Ya, gitu aja. Makanya panjang umur. Amin. Bisa diterima ke bapak, Bang. Hatur nuhun banyak aku abdi ditampi ya, mudah-mudahan kesayangan bapak abi itu tiasa kumaha gitunya aku atoh abi ieu rezeki murang kali dugi ka kacepeng ku abi ngaturkeun nuhun syariat ka bapak hakikatna Allah anu parantos ngadangu kana jaditan batin abi gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pawalas karena segala kasayan Bapak, karena kasayan pelawari sadayana anu parantos mikanya mikawalas mikasih ka murang kali abi upami teu aya mikanya mikawalas syariatna apa hakikatna ditoel ku Allah Subhanahu wa taala hatena melalui ka kieu. Alhamdulillah itu abi ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos naon kersa kitunya ngabantos karena iya masalah anu parantos lami abi teh hoyong kitunya penak sareng murang kali abi mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih yang memposting Akbar. Dengan postingan itu banyak pelajaran yang bisa diraih oleh kita semua.
Terima kasih buat wartawan yang menulis berita tentang Akbar. Pelajaran penting bagi kita bahwa di antara kita masih kuat empati sosialnya. Mudah-mudahan Akbar yang rindu pada ibunya sampai meninggalkan rumah bertahun-tahun bisa menjalani hidupnya dengan baik dan bisa ketemu ibunya. Akbar nggak punya niat apapun kecuali ingin ketemu ibunya. Sekali lagi ingin ketemu ibunya. Ya, terima kasih. Ya, Bar? Tidak. Udah. Bapaknya baik banget. Paling nggak pernah marah. Bapak nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Mukul aja. Mukul aja nggak baik Cuman banget. ngomongin yang benar. Oh iya ngomongin yang bener. Makanya nanti jangan ditinggalin lagi ya, bapaknya ya, jangan ditinggalin lagi. Nanti kalau mau kabur dari Garut ke sini aja kabur ya. Enggak lah kan. Iya. Ini tadinya nggak langsung ke sini. Boleh pulang dulu. Tapi udah tahu tempatnya kan? Belum. Ya udah ini tempatnya, ya belum tahu. Nanti dianterin sama ini tuh para pengawalnya. Kamu dikawal orang populer, dikawal. Angin mepelingan diri, hujan mungkaskan karempah, nenden kadedeh mungkara, susukan nganter walungan, tetap dede di muara. Pileleyan katumbiri, ayeuna urang paangga, kaendah nu kalakona, ngan ukur tinggal lamunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gifari yang viral di foto itu, dan saya di sini ada di Kampung Sodong, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, RT 04 RW 11. Dan saya di sini pengen mengucapkan terima kasih yang buat semuanya yang sudah datang ke sini, terutama tim Al Hilal dengan ACT Garut, daerah Garut ya, pokoknya semuanya lah. Dan terima kasih yang sudah ngebantu saya. Ya, saya dan keluarga saya terharu, senang, bahagia. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, takut ngerepotin semuanya. Pokoknya terima kasih yang sudah ngasih donatur untuk keluarga saya, buat semuanya, buat yang udah nyebarin foto saya itu terima kasih, untuk wartawan juga yang sudah ngeliputin keluarga saya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan terutama buat Gubernur Purwakarta, Pak Ustadz Edi, terima kasih buat Pak Ustadz Edi yang sudah ngasih rezeki buat bapak saya senang banget gitu ya. Meskipun gimana ya, meskipun saya tidak minta atau gimana gitu, takut ngerepotin lah gitu ya, saya senang lah. Terima kasih buat Bapak Gubernur Purwakarta, Pak Dedi, semoga sehat selalu, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya, dan semoga subscriber channelnya itu sampai 1 juta, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan saya Giva, terima kasih yang sudah menolong saya atau membantu saya lah.
Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.